Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat penting dalam dunia politik Indonesia, yaitu money politik atau politik uang. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang masalah ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih pemimpin mereka. Pemilihan umum merupakan saat ini di mana kita bisa menentukan masa depan negara kita. Namun, sayangnya, dalam perjalanan menuju pemilu, terdapat berbagai praktik tidak sehat yang mengancam integritas proses tersebut. Salah satu praktik yang paling merusak adalah money politik. Money politik adalah penggunaan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini sering terjadi saat pemilu, di mana calon pemimpin menawarkan uang, sembako, atau barang lainnya kepada pemilih dengan harapan mereka mendapatkan dukungan suara. Sayangnya, banyak pemilih yang terjebak dalam iming-iming materi ini, sehingga mereka mengabaikan aspek-aspek penting seperti visi, misi, dan rekam jejak calon pemimpin. Dengan cara ini, money politik tidak hanya mengganggu keadilan dalam pemilihan, tetapi juga dapat merusak fondasi demokrasi yang kita junjung. Dalam video ini, kita akan mendalami lebih lanjut tentang apa itu money politik, dampak-dampaknya, serta upaya yang bisa dilakukan untuk melawan praktik ini. Mari kita mulai. Money politik atau politik uang merujuk pada praktik di mana calon pemimpin menggunakan uang atau barang untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Misalnya, mereka dapat memberikan uang tunai, sembako, atau barang lainnya sebagai imbalan untuk suara yang mereka butuhkan. Dr. Muhammad Iksan menyatakan bahwa money politik merupakan salah satu penyakit demokrasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Praktik ini umumnya terjadi pada saat menjelang pemilu, ketika calon legislatif atau eksekutif berusaha menarik perhatian pemilih dengan cara-cara yang tidak etis. Dalam banyak kasus, calon pemimpin tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga menawarkan janji-janji manis yang seringkali tidak ditepati setelah mereka terpilih. Ketika pemilih memilih berdasarkan iming-iming materi, mereka seringkali tidak mempertimbangkan kualitas calon yang sebenarnya. Hal ini menjadi masalah serius karena pemimpin yang terpilih dengan cara ini cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat. Akibatnya, pemilih yang cerdas dan ingin memilih pemimpin yang berkualitas akan merasa terpinggirkan. Di Indonesia, kita dapat menemukan banyak kasus money politik yang telah terungkap. Salah satu kasus yang paling menonjol terjadi dalam pemilu 2019, ketika beberapa calon legislatif ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi karena terlibat dalam praktik ini. Salah satu kasus yang mencolok adalah penangkapan seorang anggota DPR yang terbukti memberikan uang kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa money politik bukanlah isu yang remeh, tapi merupakan masalah yang serius dan sistematik yang memerlukan perhatian lebih dari semua pihak. Yusuf Kala, mantan wakil presiden Indonesia, pernah menyatakan praktik money politik hanya akan melahirkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak terpilih berdasarkan kualitas tetapi karena uang. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak tentang dampak jangka panjang dari praktik money politik terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Dampak dari money politik sangat merugikan bagi kesehatan demokrasi. Salah satu dampak paling signifikan adalah terciptanya ketidakadilan dalam pemilihan. Prof. Saldi Isra menjelaskan bahwa money politik menciptakan ketidakadilan karena pemilih yang tidak memiliki akses ke uang atau barang akan kalah dalam mendapatkan suara. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada, di mana hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Ini membuat banyak orang merasa frustasi dan kecewa dengan sistem politik yang ada, sehingga menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dampak negatif lain dari praktik ini adalah meningkatnya korupsi. Pemimpin yang terpilih melalui money politik seringkali merasa berkewajiban untuk mengembalikan modal yang mereka keluarkan selama kampanye. Ini bisa mengarah pada tindakan korupsi ketika mereka berkuasa, karena mereka berusaha untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka habiskan dengan cara yang tidak etis, seperti suap atau penyalahgunaan anggaran. Lebih jauh lagi, money politik dapat menciptakan lingkaran setan di mana praktik ini terus berulang dari pemilu ke pemilu. Masyarakat yang melihat adanya praktik money politik cenderung kehilangan kepercayaan pada proses pemilu, dan hal ini dapat menyebabkan apatisme politik yang luas. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi masalah ini?
Upaya untuk memerangi money politik harus dimulai dengan pendidikan politik yang baik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dengan menyatakan masyarakat harus berani menolak praktik money politik dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku money politik sangat penting untuk memberikan efek jera. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Kita juga memerlukan reformasi dalam sistem pemilu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, ada baiknya jika setiap calon diwajibkan untuk melaporkan semua sumbangan yang mereka terima dan bagaimana dana tersebut digunakan. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta memperkuat sistem hukum. Kita dapat melawan praktik money politik dan menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan. Demikianlah pembahasan mengenai sisi gelap money politik di Indonesia. Isu ini merupakan tantangan besar bagi kita semua dalam menjaga kualitas demokrasi. Setiap individu memiliki peran untuk berpartisipasi dalam menciptakan pemilu yang adil dan transparan.